Selamat datang di Six News TV. Bersama saya Moses Dan saya Faras. Dan kali ini kita akan membahas tentang konferensi tingkat tinggi ASEAN. Nah, konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ASEAN telah digelar dengan sukses di Indonesia dengan fokus pada pengembangan ekonomi, budaya, dan masalah keamanan di negara ASEAN. Acara ini berlangsung pada Mei 2023 di Labuan Bajo dan Jakarta, yang mana menjadi tuan rumah lanjutan dari konferensi prestisius ini. Pada 5-6 September 2023 diadakannya AIPF yang diadakan di Hotel Mulia Senayan. AIPF menghadirkan berbagai sesi panel, acara bincang-bincang, pameran proyek, dan peluang bisnis yang menarik. Topik-topik yang dibahas meliputi pengembangan infrastruktur hijau, kemudian rantai pasok yang tangguh, lalu pembiayaan yang berkelanjutan, transformasi digital yang inklusif, dan ekonomi kreatif. Para pemimpin dari negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialog dijadwalkan untuk berbicara di forum ini. Selain 11 negara anggota ASEAN, pertemuan ini juga mengundang negara mitra bicara dan negara undangan. Di antara mereka termasuk Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, serta Bangladesh dan Kepulauan Cook. Pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, beberapa isu penting yang dibahas antara lain: pertama, Code of Conduct atau COC Laut Cina Selatan. Negara-negara membahas implementasi COC untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Menggarisbawahi pentingnya kesepakatan yang mengikat untuk mengelola sengketa di kawasan tersebut. Kemudian yang kedua adalah Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau CEANWFZ. Dibahas dengan tujuan menciptakan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, menegaskan komitmen untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan regional. Kemudian yang ketiga adalah Asian Maritime Outlook. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kerjasama maritim dan menjaga keamanan laut di wilayah ASEAN. Kemudian juga menitik beratkan pada upaya menjaga stabilitas di perairan ASEAN. Yang keempat adalah Asian Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP. Diperbincangkan untuk membahas peran ASEAN dalam mengelola dinamika di kawasan Indo-Pasifik, menggarisbawahi komitmen untuk perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah isu Myanmar. Hal ini merupakan agenda serius di mana negara-negara anggota berupaya mencari solusi dan memberikan bantuan terkait situasi di Myanmar. Hal ini juga menunjukkan solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan regional. Dampak dari KTT ASEAN ini turut dirasakan oleh masyarakat, khususnya pekerja kantoran dan tenaga pendidikan di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. KTT ini telah mendorong sekolah-sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh 100% dan bekerja dari rumah demi kelancaran acara yang begitu penting ini. Implementasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan kebijakan work from home atau WFH di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya terkait erat dengan upaya untuk peserta KTT tidak terganggu dengan pengaruh lingkungan buruk selama KTT ASEAN. Hal tersebut juga masuk ke dalam konteks polusi. Pemerintah dan otoritas terkait berupaya keras untuk mencegah penyebaran dampak negatif akibat tingginya tingkat polusi. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut memutuskan untuk mengadopsi PJJ secara penuh selama KTT ASEAN. Keputusan ini diambil guna mengurangi kerumunan siswa yang memaparkan polusi dari kendaraan siswa. Para guru menggunakan platform pembelajaran online untuk menyampaikan materi kepada siswa, memastikan proses belajar tetap berlangsung tanpa mengorbankan aspek kesehatan akibat tingginya tingkat polusi. Di sisi lain, WFH juga diterapkan secara luas bagi pekerja kantoran. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di wilayah perkantoran dan membatasi mobilitas yang dapat meningkatkan paparan polusi. Para pekerja diwajibkan menjalankan tugas-tugas kantor dari rumah dengan memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan dampak polusi yang mungkin diakibatkan oleh mobilitas dan kegiatan perkantoran. KTT ASEAN ke-43 di Jakarta telah membawa harapan besar untuk meningkatkan kerjasama regional dan mengatasi tantangan bersama.
Sekian saja berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Moses. Dan saya Faras. Kami pamit undur diri. Terima kasih.